Ya, di suasana hujan-hujan begini ya, saya tidak bisa ke kebun karena hujan. Ya, kita live saja ya, teman-teman. Ada satu cerita ini, teman-teman ya. Ada satu cerita yang katanya mau konsultasi DM ke saya. Itu nggak pernah DM ke saya, nggak pernah. Tahu-tahu DM yang ada di sini, DM teman-teman semua. Seolah-olah DM itu curhat. Sudah curhat katanya sama Mister Z, padahal enggak pernah. Begitulah kira-kira pada akhir cerita bahwa ternyata dia menipu temannya, para netizen juga. Oke, kita perdengarkan saja. Ini adalah keterangan dari Jerry Aurum, suami dari Denada, ya, suami dari Denada yang dari perkawinannya memiliki satu anak yang bernama Aisyah Aurum. Apakah Jerry tahu bahwa dirinya pernah kita dengarkan saja ya teman-teman. Karena yang selalu saya kenal ya sebagai mantan istri saya. Kenal sebagai mantan istri saya. Mantan loh, mantan. Apa tadi itu? Tadi lewat. Ada tadi itu. Mantan loh, ini mantan. Mantan loh. Kalau mantan ya namanya juga mantan. Kita dengerin aja ya. Yang saya ketahui bahwa dia adalah orang yang sangat berkomitmen dalam pekerjaannya dan juga sangat berkomitmen dalam mengurus dan membesarkan anak kita. Wow. Jadi Jerry menceritakan bahwa yang saya tahu Denada itu orang yang komitmen dan perhatian terhadap ngurus anak kita. Itu kata Jerry, teman-teman. Kata Jerry. Kita dengarkan lagi. Ini Jerry ya, ini pakai baju hitam ya. Jerry pakai baju hitam ya, nggak jauh-jauh beda lah dengan saya lah ya. Mungkin beda kamar aja. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Tapi Mas Jen, artinya di tengah kondisi yang seperti ini, Ya. sebelumnya memang sudah tahu. Dia tanya nih, sebelumnya apa sudah tahu katanya? Bahwa Denada punya anak gitu kan pertanyaannya. Apakah Jerry sudah tahu kalau Denada punya anak? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, sedih sih sebenarnya. Tahu apa enggak ya? Kira-kira teman-teman tahu apa enggak kalau Denada itu punya anak? Jerry ini tahu apa enggak? Biarkan saya ngecaprak sendiri ya teman-teman ya, mencaprak sendiri ya. Karena ini Erna enggak. Jerry ini tahu enggak bahwa Denada punya anak? Sri Istrawati tahu, Sarah Papua enggak tahu dia. Nah, coba ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Tahu apa tidak? Ada yang tahu. Tahu enggak tahu bukan urusan kita. Loh kok gitu jawabannya? Kalau bukan urusan kita ya enggak usah main TikTok. Pindah aja, pindah. Kita lagi main TikTok ya teman-teman ya. Mungkin tahu, mungkin nggak tahu, nggak tahu, mungkin nggak tahu. Ini kan ada di depan kita tinggal dengarkan aja. Tahu pura-pura nggak tahu, ayo jawabannya tidak tahu. Tahu nggak tahu orangnya, tapi punya anak tahu. Ya kita tungguin ya teman-teman ya. Teman-teman yang enak dong masa typingan gitu. Kita ini kan sedang main TikTok ya, kita sedang main TikTok, paham ya namanya TikTok ya? Oke, kita dengarkan dulu ya. Sudah tahu atau belum tahu? Kita dengarkan. Belum. Saya Jawabannya apa tadi ya barusan ya? Barusan tadi jawabannya apa sih? Kayaknya sih bilang belum katanya ya. Belum ya. Aku suka nih sama teman-teman semua nih, pinter-pinter nih. Jadi begini teman-teman. Ketika netizen bermain, inilah yang kita cari, bukti ya, bukti. Jangan asal mendengarkan orang lain lah. mungkin salah satu orang yang tahu yang paling lambat dibandingin semua. Dia mengatakan bahwa sayalah orang yang tahunya paling lambat. Ya, dia nggak tahu. Karena saya tahunya itu mendadak di satu sore saya periksa handphone saya banyak sekali permintaan untuk wawancara dari kalian para wartawan dan di situ saya bingung ini ada apa gitu dan ternyata dari situ saya cek berita udah lebih dari 2 hari ramai di mana-mana. Oh, 2 hari ini baru tahu kalau Denada punya anak. Nih dengerin nih. 2 hari setelah ramai di media, baru dia tahu bahwa Denada punya anak. Benarkah begitu? Ya kan? Kita dengarkan. Ya, 2 hari ya, 2 hari.
Ya, ini teman-teman mungkin juga kaget ya, saking kebanyakan yang nyelupin jadi bingung yang mana apa anak rame-rame. Nyelupin tuh maksudnya gitu, oh, nyelupin, waduh, apa juga bahasa nyelupin. Kita dengerin ya. Dan pada saat saya Halloween keluarga saya, paling nggak dengar. Udah, kapan? 2 hari lalu. Oke. Baru tahu 2 hari setelah kejadian. Ya. Saya paling lambat malahan. Oke, ketika tahu kabar tersebut, reaksi dari point of view Mas Jerry tersebut seperti apa sih? Reaksi dari Mas Jerry seperti apa? Bagaimana reaksinya? Sri Israwati, biasanya laki-laki itu teliti sebelum menikah. Iya dong, teliti. Udah terbakar atau belum gitu ya. Dan saya rasakan kaget. Kaget ya teman-teman ya, kaget ya. Bertanya tapi reaksi saya bagaimana? Saya nggak bereaksi apa-apa. Nggak bereaksi apa-apa tuh. Ya, nggak bereaksi apa-apa dia. Karena dalam hati saya nggak mengetahui seluruh permasalahannya, nggak pantas dan memang nggak ada gunanya saya bereaksi apapun. Nggak pantas dan tidak ada gunanya bereaksi apapun ya. Ini kok ada tulisannya Jerry kena prank. Lu kena prank apa? Atik Farel. Siapa sih yang bilang? Oh, RNR. Jeffrey. Ini Jerry namanya, Jerry. Kena prank Denada. Kena prank. Prank gitu ya. Kenapa prank? Bunyinya prank. Enggak gitulah. Ini cuma cerita ini. Kan siapapun. Jadi ya saya tenang-tenang aja. Bisa tenang dan di tengah kondisi yang ramai banget ini. Apa sih Mas? Dan memang sedari awal Mbak Dena tidak bercerita tentang ihwal sosok si Resa yang sedang diberitakan saat ini. Nih, ditanya nih, apakah Denada pernah bercerita tentang sosok Resa? Ayo kira-kira jawabannya seperti apa? Mr. G coba tanyain apa gak tahu awalnya kalau Dena udah punya anak. Nah ini kita juga lagi tanya-tanya. Tapi jangan tapping ya Mr. Z, bagaimana rasanya gitu. Jangan coba-coba tapping itu, aku nggak tahu. Aku tuh cuman merem-merem aja, jadi nggak tahu, rasa itu nggak tahu. Halo Mbak Juli Rina, tumben lo naik sini Mbak Juli. Naik sini, naik. Ayo Mbak Juli, naik sini. Mbak Juli bagaimana rasanya? Nggak tahu lah, kok Mbak Juli. Maaf salah. Jerry bagaimana rasanya? Ya nggak tahu lah. Rasa kok ditanya. Rasa yang penting merem aja udah. Tahu-tahu selesai. Teman-teman kita ngobrol orang dewasa ya, jadi agak-agak bercanda boleh ya. Aduh. Ya, itu dia. Kalau ditanya apakah memang udah sepantas ya saya tahu soal ini pada saat kita mau menikah dulu, saya sudah jawab memang sepantasnya saya harusnya tahu. Tuh, Jerry mengatakan bahwa seharusnya, sepantasnya saya tahu, tapi dia nggak tahu. Misalnya nih saya mau menikah denganmu sayang, gitu ya. Yang perempuan mengatakan maaf ya, aku sudah. Gimana ya jawabnya ya? Aku sudah. Susah jawabnya. Coba teman-teman sendiri jawab. Sebaiknya jawab apa ini? Kalau ditanya, aku mau menikahi kamu, terus jawab aja, aku sudah. Nggak ada loh ini, nggak ada barangnya loh. Aku sudah bolong. Bingung saya ini. Dibilang sudah bolong, dibilang sudah brojol. Ini harusnya seperti apa? Aku sudah nggak perawan, aku sudah berlubang, aku sudah punya anak. Coba. Sampai bisa ngomong gitu nggak kalau ditanya sama. Aku bingung ya nanyanya gimana ya. Namanya juga jatuh cinta ya. Aku mau nikah sama kamu. Kamu jujur sama saya gimana? Aku sudah. Aku nggak tahu jawabnya teman-teman. Sumpah nggak tahu saya. Aku sudah nggak ting. Aku lagi prot. Sumpah saya geli dengan teman-teman ini, sudah brocol lah, sudah bolong lah. Tetap layar dulu lah teman-teman. Aduh,
Cari lagunya, ya saya akan dapatkan nih. Sudah Hamidun. Harusnya jujur ya teman-teman. Tapi ngomong jujur tuh bisa. Jujur ya bang, enak sekali tuh ngomong begitu. Tapi begitu sampai pada poinnya itu nggak bisa. Jujur ya bang, aku sudah pleketek, nggak bisa ngomong. Sudahlah pak, jangan gitu. Tok aku yang nonton, nah, pasti nanti Purwanto gitu. Ya, oke kita dengarkan saja. Singkatnya. Kalau saya senang harus tahu. Namun, Namun, apakah pantas pada saat saya mengetahui ini, di mana kejadiannya itu bertahun-tahun sebelum saya kenal? Pantaskah ketika saya ini berniat baik mungkin gitu ya? Ternyata ada kejadian yang bertahun-tahun yang lalu saya tidak tahu, gitu loh pertanyaannya, ya kan? Pantas nggak gitu? Ini ada yang masih ada yang nanya bapaknya Resa siapa? Kita nggak tahu, ibunya aja siapa nggak tahu kok. Pantaskah saya baru tahu sekarang? Mungkin ya teman-teman ya, itu pertanyaannya. Pantaskah baru tahu sekarang? Nih pernikahannya nih ya Jerry sama ini kira-kira mikir apa ya? Anakku mana ya mungkin ya. Dan saya tahunya 10 tahun lebih setelah saya bercerai. 10 tahun lebih setelah dia bercerai. Bercerainya kapan sih dia nih? Jadi dia tuh baru tahu baru ini loh teman-teman. Baru ini. 10 tahun yang lalu. Coba. Baru pasti dia bilang, oh pantesan. Pantesan apa aja coba. Kamu mau bilang, oh pantesan. Pantesan apa? Pantesan nganu gitu kan. Ya enggak gitu lah. Kamu juga mermelek kok. Apakah pantas saya untuk mencari tahu ataupun berkomentar soal ini? Menurut saya nggak pantas. Oh dia nggak pantas, jadi dia merasa bahwa kalau aku komentar nggak pantas. Ya udah jangan komentar, sudah selesai kalau gitu. Udah clear ya Jerry ya, udah clear ya. Tapi saya mau dengar sih komentarmu seperti apa. Karena sekali lagi ini bukan sesuatu yang saya mengerti, bukan sesuatu yang saya pahami, sehingga menurut saya seorang yang ikut coba beropini dan segala macam sesuatu yang tidak mengerti itu karena sesuatu yang tidak sangat dilakukan. Mas sendiri mungkin untuk hadirnya sendiri seperti apa mungkin dari kolom sini? Aduh, serius malah iklan pun. Ini YouTube kurang ajar, serius malah iklan. Apa hijau nih. Ya teman-teman ya, Jerry mengatakan bahwa dia nggak pantas lah aku bicara, tapi begitu sih rasanya. Coba Anda merasakan ini 10 tahun lebih baru tahu loh. Begitulah pernyataannya dia. Adalah tidak ikut merecoki. Dia tidak mau sih, tidak mau ikut-ikutan, merecoki nggak mau. Tapi kira-kira lo rasanya dia tidak ikut bertanya-tanya dan nggak ikut campur pada dasarnya. Karena Dina dan semua orang yang kenal sama saya juga tahu dia itu sama sekali nggak pernah kepo, nggak pernah pengen tahu soal urusan orang lain, apalagi ya sampean tak, saya tahu ya sampean nggak kepo ya, tapi ini netizen ini pada kepo. Netizen yang pada kepo, termasuk saya juga ikut kepo. Maksudnya gitu, kita harus tahu lah. Anda nggak kepo, tapi netizen ini kepo gitu, teman-teman. urusan rumah tangga orang-orang gitu ya. Justru urusan rumah tangga itu asik didengarkan, Pak Jerry. Namanya juga urusan asik-asik, kita harus kepo lah. Dari rumah pribadi orang-orang. Jadi dalam hal ini saya juga sangat menghormati apa dan bagaimananya Dena dalam bersikap untuk persoalan ini. Nah, ini yang benar nih, Jerry secara pribadi menghormati ya teman-teman ya, menghormati Denada. Mau apapun sikapnya, dia tetap menghormati. Gitu ya teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Tap-tap layar, baru kita lanjutkan lagi. Tap-tap layar lah. Masa tap-tap layarnya baru 6.000, padahal di sini 1.000. Aduh, ini Mr. Kepo semuanya. Ya, kita dengarkan lagi ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk nggak mau cari tahu, nggak mau ikut campur, nggak mau nanya-nanya, karena saya yakin nanti pada saat yang tepat
pasti itu akan terjelaskan dengan sendirinya. Nah, dia menebak nih, pada saat yang tepat akan terjelaskan dengan sendirinya. Itu kata Jerry loh teman-teman ya, bukan kata-kata saya ya. Tap-tap layar 100 kali om nih ya. Nggak usah 100 kali, 10 kali aja. Kalau mau nambah nggak apa-apa sih. Pada saya. Tapi setelah case ini muncul, berarti tidak ada komunikasi ya Mas? Artinya Mbak Dina dengan Mas Jerry, artinya mungkin menceritakan ihwal yang terjadi, apa yang terjadi selama ini yang sudah mungkin Mbak Dina tutupi selama 24 tahun. Belum ada. Nggak pernah cerita sedikit pun dengan yang namanya Jerry Aurum teman-teman. Dia tidak pernah, dia bilang, saya tidak pernah cerita apapun. Apalagi dengan adanya peristiwa ini nggak pernah ada cerita apapun. Gitu. Ya cuman kita aja ya, para netizen yang kepo ya. Ada. Belum ada komunikasi apapun soal ini, belum ada. Dari keluarga besar reaksinya? Keluarga besar saya sih ya cuma senyum-senyum aja. Aku tungguin serius lah. Malah senyum-senyum aja. Saya pikir cuman ya mereka kecewa gitu kan, tapi senyum-senyum aja katanya. Nona Azeng Denada itu serapat itu menutupi aibnya sampai terbongkar dengan alur ceritanya. Bukan alur cerita ini kisah nyata gitu ya, dengan kisah nyata. Keren ini teman-teman, difilmkan teman-teman, keren ini. Ayo kita filmkan yuk, siapa yang sepakat, ayo kita sama-sama lah dengan Mr. J yuk, kita filmkan. Pada intinya. Berarti Jerry lah dibohongin selama pernikahan, disangka gadis belum punya anak. Iya kan gelap, jadi kita nggak tahu, gelap itu kan orang ketok. Kita tidak judgmental, kita tidak menyimpulkan ini dan itu karena keluarga besar saya itu adalah keluarga yang boleh saya katakan sangat bijak dalam menanggapi apapun. Tidak benar. Apa nak keluarganya tahu apa ya terus nuntut ganti rugi? Ya kan enggak lah, ya. Masa saya tuntut ganti rugi karena karena apa, bingung aku. Tapi semuanya selalu cukup santai gitu ya, dan Ora ketok tapi blesek. Bahasa gitu. Ora ketok tapi blesek nih. mereka semua menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak kita mengerti, terjadi sebelum saya kenal, tahunya setelah lama bercerai. Jadi Dia ngomong ya, saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Taunya saya itu setelah bercerai. Ternyata ada kakaknya anak saya, gitu loh maksudnya ini. Iya, kan dia kroso toh janjane kuwi Pak Jerry. Kroso apa ora kroso piye to? Takon jujur. Sampeyan janjane kroso apa ora? ya, mau apa lagi? Mau gimana? Mau apa lagi katanya, udah mau apa lagi? Yang penting sudah keluar gitu kan. Waduh kacau. Gitu kan? Sudah terjadi ya Mas? Wartawan ini pertanyaannya itu sudah terjadi katanya. Terjadi dan kita juga sebagai orang yang tidak tahu menau juga Tidak tahu menau. Ya kan gelap, jadi kan nggak tahu Pak, itu loh. Coba terang benderang ya. mau menyimpulkan apa gitu. Nah, sampai dia bingung ini mau menyimpulkan bagaimana ya kan. Jujur teman-teman, bingung dia mau ngomong apa, bingung. Dibohongi, tipu. Lalu bohongi piye? Laporke ning polisi nek iso. Barang buktine apa? Nek dilaporke ning polisi. Barang buktine iki, Pak. Ambek iki ngono. Jadi ya ngapain untuk bersibuk-sibuk atau memikirkan ini itu yang nggak jelas buat kita kan. Ya daripada kau pikir lebih baik nggak usah kau pikir lah. Biar gini netizen pada ini. Netizen pada kepo semua ini ya. Beda om yang sudah turun mesin. Kayak tahu aja beda-beda. Sampai saat ini loh aku nggak tahu yang namanya turun mesin. Sampean kok malah ngerti. Walah. Tapi kita santai aja. Ya tapi kan bisa pura-pura apa meneh gila bola. bagi pribadi mungkin ketika menjalin hubungan dengan Mbak Dina selama pacaran dan menikah lalu kemudian divorce, ada rasa kecewa nggak sih ketika berita Pertanyaannya, sumpah pertanyaannya orang aku teman-teman. Pertanyaannya ini loh wartawan. Mr. Z kepo. Ya enggak lah, aku enggak kepo. Yang kepo ini wartawan ini loh. Aku ya kepo dikit-dikit tok.
ini mencuat ke publik, artinya tidak, ya mungkin publik menanyakan kok Mas Jerry tidak tahu tentang wartawan dhewe bingung oleh pertanyaan loh. Wartawan wedok lagi malah bingung dhewe. Aku takon apa iki? Iki wartawan bingung dhewe. Lah aku apa meneh? Aduh. Ah, susah teman-teman harus tanya. Coba tanya piye tanya ya. Pertanyaannya piye? Mbak Jerry waktu itu gimana sih rasanya atau gimana ya? Ya nggak tahu lah. Pertanyaannya bingung. Aduh. Tunggu dulu teman-teman ya. Sabar. Sambil tetap layar lah sampai ini wah. Angel. latar belakang Mbak Dena atau sampai hal ini terjadi. Ya, kenapa saya sampai nggak tahu ya jangan tanya ke saya. Aduh, kenapa sampai kau tidak tahu? Ayo saya tanya nih, kenapa kau sampai tidak tahu? Ya mungkin aku dipasangin yang lain. Loh kan ada barangnya itu di situ, masa kamu nggak tahu? Ya mungkin. Aduh, jawab apa gitu teman-teman, jawab gitu. Wah Pak Jerry ini terlalu jujur nih ya. Mungkin ada durian, mungkin. Lah kok durian dipasang di situ gimana sih? Aduh teman-teman, tolong dibantu nih Mas Jerry teman-teman. Aduh Mas Jerry itu coba deh, nyengirnya itu nyengir lucu gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa, taunya durian gitu, legit. Aduh Mas Jerry, taunya legit gitu. Aduh, teman-teman ini ya Allah, mendem. Jangan-jangan kamu dikasih minum kamu. Mas Jerry malam pertama itu kamu minum nggak? Teman-teman pasti bingung rasa kayak gini. Nah, aku dewe ya bingung kok. Halah, saya takonane sih ya. Ayo kanca-kanca ayo. Aku coba nambahi inspiratif lah ke saya ini. Ini bagus nih pertanyaannya Jerry nih. Ini dia nih bisa nyengir gitu loh. Ya ilah Muhammad Rasulullah. Namanya juga saya nggak tahu. Dia nggak tahu tuh. Aja guyu. Iki Deden nggak ngerti belas lagi. Aduh. Jangan diketawain orang dosa. Allah namanya dosa aja. Nanti minta maaf sama dia. Zaman saya ini ada weden-wedeni dosa ini lah. Wis rawat di dosa saiki. Ayo, rungokke. Jerry. Mas Jerry bujang. Iki enggak aku teman-teman. Aku mengguyu pernyataan itu. Pernyataan gini kok aku yang dibilang dosa. Itu ya Allah Gusti. Mas Jerry jujur lah, Mas Jerry malah guyu ngono iki aku malah bingung Mas Jerry ya. Ya Allah, piye to Mas Jerry iki? Jujur. Jadi malah guyu teman-teman. Guyu ngakak nih. Guyu ngakak nih. Alek Max Pak, jangan lupa umur. Bahas yang beginian justru ini supaya kita nggak lupa. Wah Alek nih, kamu terlalu tua sih Lek. Jadi kamu nggak mau bahas ginian. Aduh, Alek ini ketinggalan nih Jah. Alek tuh nggak mau bahas ginian karena terlalu tua dia. Berarti dari keluarga Mbak Dena ataupun tante-tantenya tidak ada yang mencoba menginfokan. nggak ada. Malah cari info. Aduh. Lek, kau pindah aja Lek. Kau terlalu tua di sini Lek. Aduh, aku muda Mister C katanya. Alah, kau muda tapi pikiranmu tua percuma. Nggak ada sama sekali. Dari keluarga tidak ada. Tertutup rapat, nggak ada indikasi. Tertutup rapat. Aduh. Apapun. Dan seingat saya juga nggak pernah bertemu. Gitu. Lucu sekali. Seingat saya ini aku lupa nggak pernah bertemu. Teman-teman, guyu nggak apa-apa. Aduh, aku ngakak nggak tahan. Aku nggak tahan. Aku mau minum kopi dulu lah. Aduh. Seingat saya itu lupa. Lah kok lali piye? Ini cek nomor lalinan iki lho. Ruangke ya. Di kesempatan apapun gitu. Jadi saya memang 100% nggak tahu keberadaan Reza selama ini. Oke, bermain. Dia nggak tahu tentang Reza teman-teman. Ini mode serius dulu. Aduh, aku nangis teman-teman.
Iki tenan iki. Iki cerita tenan ini asli, bukan saya. Ini dia sendiri, bukan saya. Ah, teman-teman kok malah ngamuknya ke saya gimana sih? Aneh gitu loh ya. Kita ini cuma ngobrol begini yang saya yang dimarah. Jerry, uripmu kok ora kepenak tuh. Jerry, uripmu gak kepenak, Jerry. Aduh, kita dengarkan aja ya. Ini kan pemerintahnya sudah cukup negatif banget ya. Dia goyang-goyang begitu. Rasa khawatir nggak sih dengan kelas sendiri itu jadi Ada, kalau ditanya kekhawatiran banyak. Hafiz dibilang di sini, Hafiz ini Mr. Z, stop lah ngebahas aib orang. Mr. Z kan muslim, dosa kan udah dekat mau puasa. Lo gak apa-apa, kamu aja yang puasa. Repot amat sih. Kalau kamu nggak mau nonton, pindah gitu aja. Orang ini pembahasannya di sana kok kita yang di sini yang dimarah, lucu deh. Ini namanya nih siapa nih, Hafiz ini. Yang bahas tuh di situ, kita ini nonton gitu loh. Kalau puasa aja, kamu cari pahala aja. Lucu deh, aneh deh. Ada anak saya gitu kan, karena itu saya cuma bisa menghimbau nih, mungkin kalau ada netizen untuk lebih bijak, tetap menggunakan akal sehat dalam berkomentar dan lain-lain, karena dalam hal ini ada seorang anak yang nggak tahu apa-apa, tidak bersalah, tidak berdosa. Dalam hal ini jangan dikait-kaitkan dengan permasalahan ini. Tuh teman-teman, ini anak usia 10 hari ya, 10 hari kemudian sampai sekarang ini 24 tahun. Nggak apa-apa, janganlah dikait-kaitkan anak itu dengan kita, dengan urusan kita itu katanya ya. Ini siaran dari sini ya teman-teman ya, bukan dari sini ini sebelah ini. Bukan dari sini ya teman-teman ya, bukan dari sini. Kita dengarkan, yang baik kamu ambil, yang jelek kita buang, begitu ya teman-teman ya. Oke, jangan seperti ini yang tapping ini. Katanya mau puasa, ingat dosa. Alah, sok-sok muslim loh. Kamu juga kadang-kadang aneh juga. Apalagi Ntar ketangkep korupsi. Repot lagi. Muslim lu, jangan korupsi lu. Janganlah bilang-bilang begitu. bahwa komentar itu adalah orang tua atau seorang ibu yang juga mempunyai anak gitu. Nah, bila memang ada sesuatu yang terjadi dengan orang tuanya, ada sebuah persoalan atau apapun, jangan mengkait-kaitkan atau menyeret si anak ke dalam persoalan ini, karena itu kan relevan. Dan menurut saya sih, selagi punya hati nurani mestinya itu jangan dilakukan ya. Iya. Oke, saya sendiri tempat menyampaikan bahwa dia dari dalam. Betul ya, apa nih kata Jerry ini ya, apapun yang terjadi sudah berlalu gitulah ya. Dia ingat aja masa depan ya. Nggak tahu ini Jerry sudah kawin apa belum ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Bagaimana dengan istri yang baru saya juga tidak tahu karena saya belum mendalami teman-teman ya. Teman-teman jangan suka marah lah, jangan suka sok-sokan, sok muslim banget lah, sok Islam banget lah. Alah, kamu dikasih celana juga aneh juga nih. Aisyah yang di Oh, belum nikah ya? Wih, hebat betul ini cowok nih ya. mungkin tanggapan yang Ya, menurut saya sih sah ya kalau misalnya saya mau merasakan apapun ya dalam hal ini cukup sah-sah aja. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana nantinya tindakan lebih lanjutnya yang diambil oleh para pihak, oleh semuanya untuk bisa kembali rukun dan lepas dari konflik. Tuh, dia berharap maunya tuh rukun, lepas dari konflik ya. Bapak jangan bilang sok muslim, orangnya aja yang ditegur, jangan jadi ucap muslim ya Pak. Dia juga kan begitu, sok-sok muslim kan. Kalau muslim, ingat dosa, ingat tua lah, ngapain? Kalau mau ingat begitu, pergi di Arab Saudi sana. Orang kita bahas TikTok begini asik kok. Kau juga ini, kalau kamu juga gak suka, kau pindah aja. Ngapain kau juga negur-negur orang? Gak usah negur-negur orang. Sok-sokan lu. Ini faktanya itu adalah, ini sekarang saya tanya nih, kamu ada di mana sebagai seorang muslim ketika bayi usia 10 hari ini sampai 24 tahun. Ayo yang bilang-bilang begitu, ayo. Kemana kamu? Kamu kemana? Aku tanya nih. Jangan singgung agama Islam bang. Lu ini masalahnya dia yang singgung.
Begitu loh. Sekarang ini kan hukum-hukum ini hukum Islam. Sekarang bayi usia 10 hari itu bawa kemana? Ayo. Lab-lab aja Pak, jangan bawa Islam. Kenapa emang kalau dibawa kah? Masalah. Masalah, coba saya tanya. Masalah, ini saya ini ada di sini nih. Masalah. Terus takut gitu? Enggak lah, enggak. Karena kita memandangnya dari sudut agama. Agama apa? Agama Islam. Kita bicara Islam dong. Logis gak? Logis. Makanya pindahlah kau. Oke? Bye. Jadinya tidak ada drama-drama lagi yang mengikuti. Ya semuanya jadi damai-damai kembali sebagai keluarga besar. Jadi saya harapkan bisa menjadi mereka semua. Mas, berarti ketika dulu kita flashback ke belakang, berarti memang tidak pernah bertemu dengan sosok Ibu Ratih, Om Ronald, atau sosok Resa di keluarga. Nah, dia lagi nanya-nanya nih. Dia nanya-nanya tentang Bu Rate, Om Ronald. Ini siapa? Savana, Bapak. Itu Savana tadi aku mau bicara Savana. Oh, sudah dihilangkan Savana. Maaf Savana ya, aku mau bilang begini. Lebih baik bapak-bapak mulut mak-mak daripada kau mak-mak mulut bapak-bapak. Keluarga besar mungkin ketika holiday atau kumpul keluarga besar. Ada. Saya pernah ketemu kok dulu dengan Om Dino, Tante Ratih. Oh, sudah pernah ketemu teman-teman. Sudah pernah ketemu dia. Ketemu Om Dino, ketemu Ibu Rate, ketemu semuanya sudah. Coba kita dengarkan lagi ya. Dan saya pernah ke waktu sekali-sekalinya saya pernah ke Banyuwangi waktu itu. Oh. Dan semuanya baik-baik ke saya, baik-baik semuanya ramah aja ke saya. Nah, tapi saya memang nggak terlalu mengenal karena memang sekali itu yang saya ingat kita pernah bertemu ya, dan keluarga besar Diana yang manapun semuanya ramah dan baik sih ke saya. Berarti belum sempat juga dikenalkan secara langsung. Oke, ini ada Vira Mahdi. Astaga, ternyata usia tua tidak menjamin bisa bijak dalam bersikap. Oh, maksudmu aku konsolat nih ngarepe TikTok ngono terus bijak ngono. Ini TikTok, Bu, TikTok. Ngerti TikTok ora, Bu? Kamu tuh sok-sokan saja ini. Siapa sih ini? Vira Nadi nih. Saya lihat nih, Vira Nadi kira bang polisi nih. Iya, polisi ki. Saya polisi diancok kan iku polisi ku. Hah? Vira Nadi, ke sini kau naik sini Vira Nadi. Diancok kau ngomong-ngomong kayak gitu tuh kau tuh. Emang kau sudah sempurna kau. Vira Nadi, sini kau Vira Nadi, naik. Vira Nadi naik sini. Diancok kau itu kau pakai seragam polisi betul nggak tuh? Naik sini naik. Mia takut saya sama kau. Barengsek kau. Ayo sini saya naikkan nih kau nih. Naik sini Vira Nadi. Ngomong nih, saya ini tua, iya tua, kau muda, kau belum tentu bisa sampai tua kau. Mana si Vira Nadi nih? Aku cari kamu nih. Di sini kau pakai seragam polisi sama bayangkari sama istrimu kau itu. Sini kau. Antara pengikutmu dengan kau mengikuti sama aja. Ayo naik sini. Sok-sokan sekali kau. Emangnya sikapmu sudah top gitu? Vira Nadi? Mana dia? Vira Nadi, naik sini Vira Nadi. Ayo sini, itu kau pakai lambang polisi sama bayangkari. Udah ngomong gitu, sudah top gitu kamu. Oh, Vira Nadi. Naik sini Vira Nadi. Naik sini. Ya, apa sih kamu itu? Sok-sokan kamu tuh. Gua libas kau. Resa, sepengetahuan. Nggak pernah ingat saya tuh. Nggak pernah ingat saya ada diperkenalkan siapapun pada saat itu. Walaupun memang pada saat itu kan ketemu banyak banget ya orang ya. Terlebih kan muncul Tuh dia yang ketawa. foto-foto kebersamaan Mbak Dina ketika liburan ke Australia, bertemu dengan Rico sendiri dan Bu Rati dan Om Dino sendiri, tidak pernah. Nggak pernah ada ingat saya. Mas, ada rasa kecewa kah? Nah ini pertanyaannya nih, ada rasa kecewa kah? Yang nanya siapa? Wartawan. Yang jawab siapa? Jerry. Aku ngapain? Aku cuma nonton. Ya. Ya. Artinya Mbak Dina tidak terbuka dengan apa yang dialaminya dulu. Kalau menurut saya apa yang saya rasakan itu nggak relevan ya dengan persoalannya gitu. Oh, dia bilang apa? Ya, dia bilang perasaan saya tidak relevan.
Ya, tidak relevan. Dia yang bilang, bukan saya. Yang relevan itu adalah bagaimana cara saya menyikapi soal ini, dan yang saya pilih adalah untuk tetap tidak ikut campur, tidak ikutan kepo, nggak mau membebani lebih lanjut buat semua pihak gitu ya, sehingga saya berharap dengan demikian itu bisa tidak menambah beban buat para pihak yang sedang terlibat dalam masalah. Oh, dia netral teman-teman. Dia, aku nggak mau ikut campur, biarkan saja, biarkan penyelesaiannya dengan baik gitu ya. Intinya seperti itulah si Jerry ini menyampaikan itu. Ini. Jadi saya rasa itu jauh lebih penting, jauh lebih relevan daripada apa yang saya rasakan. Jauh lebih penting agar mereka semua bisa petani ini kembali rukun, kembali tenang-tenang semuanya, sehingga kedepannya semua bisa damai-damai gitu. Nah, ini itu dia yang inginkan tuh, yang penting kedepannya damai-damai saja gitu ya. Ya mudah-mudahan damai ya teman-teman ya. Dia ingin kedua belah pihak mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan gitu, Mas. Iya, saya sih sangat berharap itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, namanya juga keluarga ya. Terlepas dengan Itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Itu katanya. Ini yang ngomong adalah Jerry, yang nanya wartawan di sana. Saya di sini cuma nonton. Paham ya? Nah, kalau kau tapping di sini, tapping di YouTube-nya, bukan di sini. Salah itu. segala konflik ataupun persoalan yang bahkan mungkin sudah berpuluh tahun ini ternyata terbentuk, saya harapkan tetap dikasih Tuhan jalannya. Nah, dia masih tetap berharap semoga dikasih jalan yang terbaik, kasih Tuhan jalannya gitu ya teman-teman ya. Dan mereka bisa selesaikan dengan baik gitu. Nah, ya. Mas, kalau untuk Aisyah sendiri, apakah sampai saat ini dibatasi untuk bersosial media terkait dunia luar kan? Ya. Karena kan memang ramai beritanya di sosial media. Ada tulisannya di sini, Satyakis Z, suami baik gak seperti Saiful Jamil. Aku nggak mau juga dibanding-bandingkan ya teman-teman ya. Saya hanya suka pada mau ngomong apa ya? Hanya suka pada yang begituan lah. Nggak suka yang begituan lah. Jadi Anda tepat ya, Anda tepat. Oke. Itu dari saya sendiri, dari dulu. Saya dari awal. Ini ada pernyataan dari Purnama. Bang Jerry nggak bisa banyak komen sih sebenarnya karena juga sudah mantan. Iya, dia sampaikan. Dia sudah sampaikan bahwa saya tidak bisa banyak ngomong. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang dari wartawan yang dijawab gitu loh. Aisyah dulu sakit, di situ saya sudah memutuskan untuk membatasi dengan sangat. Ini utuh gak tahu rasa perawat. Ambil pintu, pintu itu rasanya sama itu, pintu kamar mandi kayak apa sama itu. Jepit ke, podo wi. Membatas nih keberadaan dan munculnya Aisyah di sosial media yang sekarang sangat saya syukuri dengan munculnya era artificial intelligence dengan AI dan segala macam yang membuat keberadaan seorang anak di bawah umur itu menjadi sangat rentan di sosial media. Dan ini yang baru banyak disadari oleh para orang tua sekarang, betapa bahwa resiko dan bahaya tereksposnya seorang anak di sosial media itu ternyata nggak main-main. Kalau sudah terekspos di media, tidak main-main. Makanya teman-teman pandai-pandailah bermain media sosial. Media sosial ya begini ini. Kalau kau tampangkan foto kamu yang pakaian dinas itu, kamu akan dikuliti. Wah, emangnya sudah benar apa? Udah benar. Ini sebenarnya pada saat itu saya nggak terlalu kepikiran sejauh itu. Dan saya cuma kepikiran bahwa pada saat dia sakit, kemudian dia nanti mau masuk sekolah, supaya potensi bullying itu kita bisa minimalisir. Nah, bahwa ternyata kemudian itu terutama saat ini sangat membantu untuk membuatnya nggak menjadi beresiko baik dalam keselamatannya ataupun secara psikologis ya, itu saya sangat syukuri. Dan ini juga adalah Inilah laki-laki ya yang menurut saya luar biasa ya teman-teman ya. Ramza Hasan, salam kenal Om. Aku juga dari Banyuwangi Om. Halo Ramza. Ramza, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol. Banyuwangi seperti apa suaranya Ramza? Tapi nanti ya Ramza ya. Selesai ini ya.
Terima kasih Ramja. Ini di Banyuwangi teman-teman, ini berita seperti ini di Banyuwangi rame loh. Rame loh. Ya. Satu daerah dengan Reza. Oh iya, saya juga sudah DM Reza, sudah dibaca, tinggal tunggu kapan dia ada waktu untuk saya gitu. Insya Allah akan bisa sama-sama komal bersama ya. Kemarin juga dia sudah komal-komal, sudah fresh lah. Ada juga saudaranya sudah komal ya, namanya siapa tuh Mbak Lydia atau Claudia itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas sudah komal, jadi kita tinggal nunggu aja ya. Sebuah keputusan yang sangat didukung oleh Dena, bahkan setelah dia sembuh, udah sehat gitu ya, udah tinggi seperti sekarang, Dena tetap mendukung dan malah meminta kepada saya untuk oke, sampai dia cukup umur nanti, cukup dewasa, tetap kita tidak benarkan untuk bersosial media. Oh, berarti memang sampai nanti dewasa pun cukup umurnya Ya, untuk hal tersebut belum dibilang bijak. ya, betul. Mas, tapi asal khawatir Enggak, saya nggak segitunya khawatirnya. Karena di balik seluruh persoalan ini, sebaliknya saya tahu dan saya juga udah lihat sendiri bagaimana perjuangannya kita dulu kan, memperjuangkan. Oh, tuh justru mengingat ya bagaimana perjuangannya ya. Aduh, miris ya teman-teman ya. Banyuwangi ya lo, Banyuwangi. Nanti kita ngobrol ya, Banyuwangi ya, boleh ya. Banyuwangi, nanti tapping lah kita ngobrol ya. Hidup anak kita. Dan karena itu saya yakin untuk masalah komitmen dan usaha yang dilakukan Dena untuk Nazing ngande. Kabeh iku becik ketitik Allah ketara ya, itu pepatah orang tua kita. Kelihatan kok, semuanya kelihatan. Sama aja kalau orang selingkuh, sama-sama selingkuh kemudian nikah, itu juga nanti akan begitu juga. Begitu. Selingkuh itu katanya sih bukan penyakit tapi kelakuan gitu ya. kebahagiaan dan keselamatan anak kita itu pasti akan sangat diupayakan. Dan saya tidak terlalu punya kekhawatiran yang berlebihan sih untuk saya untuk kemaslahatan anak saya. Dan sebelumnya mungkin sebelum berikut dengan Kak Beraga mungkin tahu nggak untuk mantan-mantannya. Ya, sebelum berlanjut teman-teman, ayo tap layar dulu. Ini sudah mulai kendor nih tap layarnya nih. Ini kita pakai TikTok ya teman-teman ya. TikTok itu menyarankan untuk tap layar ya. Bukan hanya menterlang saja begini, bukan, tapi tap layar. Itu kata TikTok, bukan kata saya ya, kata TikTok ya. Kalau tangannya yang ini capek, ganti yang ini. Kalau yang ini capek, ganti jempol. Kalau jempol capek, lima-limanya langsung tak gitu ya. Ada beberapa mantan yang saya tahu, tapi bukan karena saya tanya, tapi saya tahu aja dulu dari media massa gitu. Ini kan mereka ini ada sebuah ada beberapa nama artis yang terbawa-bawa. Iya, ya. Seperti apa tuh abang sendiri menanggapinya? Kalau memang ada nama Kesel mas, Ana lover. Kesel mas, padahal di sini tuh Ana itu nggak tap layar. Kok bilang kesel bi? artis yang bertanggung bawah mungkin akan lebih tahu daripada saya, karena sekali lagi Iya, kalau di TikTok kan wajib tap layar kalau di TikTok. Di TikTok itu tap layar guys, itu TikTok. Kalau di YouTube like, comment dan subscribe. Nah, itu. ini maaf saya nggak ada hobi-hobinya sama sekali nggak dengerin musik, jadi saya itu juga nggak tahu perkembangannya sebenarnya sampai di mana saat ini. Kalau memang ada yang kelompok ya silakan aja nih gimana. Jadi bisa Bisa guzu gitu. dimaksudkan abang sendiri tidak mengenal si Reza itu. Ya saya nggak kenal sama sekali, dia juga baru tahu ya. Oh, dia nggak mengenal sama sekali yang namanya Reza. Bahkan dia baru tahu Reza yang muncul saat ini tuh dia baru tahu. Itu pun lewat media ya katanya ya. Dan ini sejak ada rame-rame ini. Mas, jadi artinya ketika Mbak Dina meng-share pernyataan sikap mengakui Reza setelah mungkin didesak publik ataupun lingkungan sosial media, gimana melihat reaksi Mbak Dina, reaksi Mas Kiri sendiri ketika akhirnya mengaku? Ya, saya melihat itu adalah reaksi yang bagus ya. Dan saya melihat itu sebagai upaya yang baik untuk menyelesaikan konflik yang ada. Oh, ini kata suaminya nih, itu upaya yang baik ya. Kita doakan aja upayanya supaya menjadi upaya yang baik ya teman-teman ya. Dan ini juga saya lihat sebagai sebuah usaha untuk
memperbaiki kesalahan yang ada, dan itu butuh keberanian, butuh nyali ya. Dan sebaliknya buat yang merasa disalahi juga membutuhkan hati yang besar untuk bisa menerima yang baik tersebut. Sosok Mbak Dena sebagai seorang ibu untuk Aisyah, ibu yang seperti apa sih kalau Mas? Ini dia tanya nih, bagaimana sih menurut Anda sosok Denada sebagai ibunya Aisyah? Ya, kita dengarkan ya dari Jerry ya. Jerry melihat selama ini mungkin perjuangannya kita tahu. Ya, ibu yang penuh komitmen, ya, untuk Ibu yang penuh komitmen katanya. Teman-teman bisa ukur sendiri ya, ini ibu yang penuh komitmen. saja ibu yang penuh komitmen, sangat protektif kepada anaknya, Sangat objektif kepada anaknya. Nah ini anaknya, objektif apa enggak kan begitu ya? dan tentu saja ya berusaha untuk mengupayakan yang terbaik buat si kecil selama ini. Tuh, mengusahakan yang terbaik buat si kecil. Katanya begitu, kata dia loh ini. Nah, faktanya seperti apa ya? Saya nggak tahu ya. Kita tunggu ya. Apa yang dipandang baik oleh seorang Dina belum tentu sama dengan apa yang saya pandang baik. Nah, apa yang dipandang baik oleh Denada belum tentu saya pandang baik menurut Jerry, gitu loh teman-teman. Aisyah, ya sebagaimana mungkin banyak terjadi di banyak orang tua lainnya ya, pasti kan ada perbedaan pandangan dan sebagainya, karena kita kan adalah dua individu yang berbeda. Tapi ya selama ini komunikasi tetap terjalin dengan baik, dan saya menghargai dan menghormati segala keputusan yang Dina ambil untuk si kecil nih, sekali hati-hati kita. Mau tidak mau Mbak Dena setelah kes ini kan jadi sosok yang terpojok, yang dihakimi banyak orang. Reaksi Mas Jeffrey melihatnya seperti apa? Tuh teman-teman, ini pertanyaan dari wartawan. Denada sekarang itu yang terpojok, yang dibully lah oleh banyak orang. Ini pertanyaan dari wartawan. Wartawan begini karena tahu situasinya di media gitu loh. Dan bagaimana jawabannya daripada Jerry, kita dengarkan nih. Bahwa seorang selebriti itu dihakimi oleh netizen, saya pikir Tuh dia bilang seorang selebriti yang dihakimi oleh netizen itu sesuatu yang lumrah ya. Itu udah benar-benar bagian hidup sehari-harinya, dan itu merupakan konsekuensi yang memang itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya sebagai public figure, teman-teman. Itu udah resikonya. sudah pasti sangat disadari oleh selebriti manapun. Oh, sudah disadari oleh selebriti manapun ya, gitu Mbak Denada ya. Jangan marah ya. Kalau seorang itu menjadi selebriti selama puluhan tahun, memang begitulah. Halo, Bang Maksi. Waduh, Bang Maksi nih ditunggu-tunggu nih para netizen nih Bang Maksi. Namanya kita, netizen kita. That's part of the game gitu. Dan saya pikir ya, itu lumrah-lumrah aja, dan Ini ada yang nulis ini, di prank dapat yang turun mesin dan nggak ada mahkota. Aku nanti kalau ngomong begini, nanggapin begini, dikira saya marah. Jadi ya saya nggak tanggapin ya teman-teman. Cuma teman-teman tuh Bang Maksi di sapa-sapa itu di bawah itu ada Bang Maksi. pastilah setiap public figure itu mempunyai caranya sendiri-sendiri nih Tuh public figure tuh mempunyai caranya sendiri-sendiri teman-teman. untuk bersikap dan menyikapi netizen dalam fenomena apapun yang dia alami, baik itu lagi bagus-bagusnya atau jelek-jeleknya dan sebagainya. Oke, Mas Dena, aku terakhir adalah ketika nanti one day kita tidak tahu kan nanti kedepannya seperti apa hubungan Dena dan Reza, apakah akan bertemu atau seperti apa, atau akan rukun atau seperti apa, mungkin menceritakan ke adik Aisyah seperti apa sih pelan-pelan. Nah, bagaimana nanti diceritakannya kepada Aisyah, itu akan saya serahkan sepenuhnya kepada Dena. Oh, dia akan menyerahkan terkait dengan Aisyah ya, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Denada. Dia nggak ikut campur nih, dia nggak ikut campur. Karena saya yakin banget pasti dia akan melakukan hal yang terbaik dan yang paling bijaksana dalam memberitahukan anak kita mengenai hal itu. Dan saya punya keyakinan sebenarnya bahwa anak kita ini akan menyikapi ini juga dengan dewasa, karena anak saya ini dari masih kecil banget aja udah ketuk. Saya waktu ngobrol sama dia di usianya 3 tahun, itu kayak ngobrol sama anak umur 5-6 tahun. Pada saat saya ngobrol dengan Aisyah di umur 10 tahun itu kayak saya ngobrol dengan seorang teenager.
Tuh, dia mengingat masa lalu selama dia kumpul sama Aisyah gitu ya. Ini wartawan ya teman-teman ya, bukan saya. Kalau Mister Z mah cuma gambar-gambar doang, ini wartawan. Kalau teman-teman mau marah sama wartawannya, ada di situ. Bukan sama saya. dengan anak 15-16 tahun. Dan sekarang di usianya yang 13 tahun, saya ngobrol dengan Oh, 13 tahun sekarang teman-teman. yaitu sebagaimana saya ngobrol dengan seorang dewasa muda. Oke, sudah selesai nih. Ah, capek aku, udah selesai. Teman-teman diskusi semua, tap-tap layar nih. Dari mana aja sih kok rame banget ini? Ada yang marah-marah, ada yang senyum-senyum. Yo, dari mana aja yo? Saya tak ngecaprak sendiri. Dari mana aja nih ya? NTT, Helen, NTT, halo NTT. Selamat siang NTT. Kemudian NTT Nusa Tenggara Timur teman-teman. Siapa yang mau naik? Bandung Cinta Damai. Terima kasih Kalteng hadir, Bogor Jogja. Terima kasih Bogor. Terima kasih sebentar. Saya naikkan orang dulu nih ya. Ada Bang Maksi Karepu ya. Saya hanya naikkan khusus Bang Maksi Karepu ya teman-teman ya. Oke, selamat siang Bang Maksi Karepu. Selamat siang Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman yang nonton netizen. Mr. G Dari New Zealand, Silakan disapa-sapa dulu teman-teman di bawah Bang Maksi. Jogja. Ada dari berbagai negara di Bang Maksi. Salam buat Jogja, salam hormat. Kemudian Bogor, ya salam juga buat Bogor. Lalu Jember, oke, salam buat teman-teman Jember, salam hormat. Lampung juga, Jakarta hadir, salam hormat. Surabaya, Demak, oke, Sidoarjo, salam hormat semuanya Demak, Sidoarjo. Kerawang, salam hormat buat teman-teman Kerawang. Lalu Kendal hadir, oke, salam hormat buat yang di Kendal. Klaten, Jateng, oke, salam hormat juga buat Klaten. Iya Klaten kok Klaten. Dialek. Oke, Kalau Kaltim. Banten nanti kalau Banten dibilang Banten. Banten. Oke, Kaltim. Kaltim, salam hormat buat teman-teman Kaltim hadir. Riau juga. Purbalingga, wah ini Mr. G cukup banyak juga Mr. G punya follower nih. Ah, dia belum tentu ngikutin saya kok. Follower belum tentu follow saya itu. Nggak apa-apa, yang penting mereka mau mendengarkan Mr. G punya room Iya. ini. Dan memang room ini Coba ditantang, coba ditanya, apakah benar Anda tidak follow Mr. Z? Pasti jawabannya tidak gitu. Oke, saya tanya kepada teman-teman yang di bawah ini, apakah rekan-rekan follow Mr. J atau tidak, atau cuma sekedar melihat tampangnya Mr. J yang ganteng? Jangan-jangan nih. Tidak dia tidak follow saya. Oke. Sudah itu baru follow Mr. J. Saya sudah baru follow tuh, teman-teman. Riau sudah follow tuh. Tuh, Mr. J sudah. Tuh, Master J. Tuh. Oh, ya Jadi- alhamdulillah alhamdulillah lah kalau sudah lah ya. Jadi jangan cuma lihat gantengnya doang, Mr. J. Iya, Tapi apalagi bagaimana? kalau sudah pakai sisir warna pink ya kan? Tapi bagaimana apa yang disampaikan oleh Mr. J itu yang paling utama, ganteng nomor 2. Iya. Kerawang hadir sudah, follow Mr. J. Tuh, Mr. J. Ya, Gara-gara saya sering dengan Mr. J, hari kemarin beberapa hari ini teman-teman wartawan minta narasumber Mr. J. nah, Terus saya tolak, ada yang Indosiar, SCTV. Tapi baru kemarin ada saya oke dari Cumi-Cumi, Mr. J. iya harus oke lah bang, kan abang sudah tahu semua. Ya, Cumi-Cumi. Saya bilang oke, karena saya lebih semangat dengan Mr. J kemarin itu. Jujur teman-teman ada beberapa yang infotainment ya, minta. Kebetulan juga lagi sibuk. Baru kemarin tadi malam Cumi-Cumi tiba-tiba, bang, ayo bang. Saya bilang oke. Saya bilang, kamu datang. Datang ke satu tempat kan? Sudah tayang kah? Sudah tayang kah? Cumi-Cumi baru tadi malam, rencana hari ini, tapi saya cek lagi ke mereka. Kalau Jadi sudah tayang langsung saya putarkan. gara-gara Mr. J ini teman-teman, jujur aja, saya dikejar-kejar infotainment akhirnya untuk bahas mengenai kasus Denada. Mr. J cuma kan karena di infotainment saya sedikit berimbang ya. Apa ada serangan ke pihak D, tapi juga ada apresiasi. Jadi paling tidak biar kalau di Mr. J kan kita gas habis. Kalau di ini kan Iya agak dong. milah-milah dikit, agak milah-milah dikit, agak sortir lah. Tapi tetap gas, Iya. tetap gas. Karena saya bilang, Ya, karena jelas
faktanya Denada dia menutup selama 24 tahun. Ini gila nih. Itu jelas itu. Dia menutup Iya. selama 24 tahun. Baru sekarang. Iya. Itu pun sekarang saya bilang ke wartawan. Itu pun sekarang ketika dia menyatakan itu karena terpaksa karena didesak oleh netizen warganet yang akan menyatakan memboikot dia di beberapa stasiun TV. Itu fakta. Makanya terpaksa. Oke, saya bilang, Mr. J, kami menghargai apresiasi apa yang disampaikan oleh Denada. Tapi tidak cukup sampai situ. Denada harus bisa membuktikan secara langsung sesuai permintaan Reza. Saya pakai begitu, Mr. J. Ada sedikit nada agak sedikit ini, Mr. J. Setengah puisi dikit, ya toh. Dia harus buktikan. Kalau dia nggak buktikan, berarti cuma omong-omong, teori. Iya. Maka ketika Mr. bilang ada, kalau dia nggak komitmen, dia tidak konsisten, maka ada konsekuensi yang akan didapat, yaitu diserang kembali oleh warganet atau netizen. Iya, ya kita akui lah bahwa netizen sekarang ini kan bukan ini netizen ini bukan perintah Mr. J, bukan perintah Bang Maksi, bukan perintah Reza, bukan. Ini netizen mendengarkan. Dengan mendengar cerita itu netizen bergerak hati. Ya. Begitu loh Bang Maksi. Jadi Betul. bukan karena diperintah diminta, bukan. Bukan. Ini Spontan. pure dari netizen sendiri. Begitu Bang Maksi. Betul, Mr. J, sepakat. Jadi memang ketika juga Mr. J mengangkat tema ini, otomatis banyak pendukung Mr. J, netizen terutama ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu Mr. J yang ikut Mr. J sekarang, ibu-ibu yang kemana-mana. Jadi kemana-mana kayak ibu Mr. J jalan, ibu-ibu yang lihat Mr. J diikuti dari belakang langsung, kayak anak kecil, berlarian dia. Bisa ditarik. Iya, karena jujur saja Bang Maksi, ini cerita yang sangat unik. Fakta nih, semua fakta, tidak ada rekayasa. Faktanya adalah anak usia 10 hari, itu fakta, nggak bisa diingkari itu. Betul. Satu ya, fakta anak usia 10 hari. Kedua, itu ibu kandungnya. Artinya apa? Ibu kandung menjauhkan anaknya di saat usia 10 hari. Oke. Fakta berikutnya adalah saat ini anaknya usia 24 tahun minta pengakuan kepada ibunya. Itu fakta semua Bang Maksi. Ya. Kalau yang lain-lain itu ada ini, ada itu, ada apa, itu subjektif. Tapi yang tiga ini fakta. Anak 10 hari, ibu kandungnya, kemudian sekarang menuntut pengakuan ibunya di saat usianya 24 tahun. Silakan Bang Maksi. Ya, Mr. J. Kemudian yang kita mau bahas ini, mau sampaikan ini Mr. J gini, ketika ada pihak Denada, apa itu saudaranya Ya. menyatakan bahwa ada perbedaan keterangan antara pihak Reza dan pihak Denada, yang menyatakan keterangan dari pihak Reza katakannya berbeda, ini ya, tidak benar. Nah, sekarang Mr. J begini aja. Kalau memang itu benar diperhatikan, tidak akan terjadi masalah ini, Mr. J. Tidak akan terungkap di media. Kalau memang itu diperhatikan. Ya. Logika sederhana begitu, Mr. J, kan? Faktanya mereka menggugat. Kan begitu, Mr. J. Sangat logika, rasional. Jadi memang, seperti tadi, ada fakta-fakta yang konkret lah, yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau mau dibantah dengan bilang biayai, kemudian memperhatikan, udah nggak begitu laku, Mr. J. Nggak bisa, udah sulit. Ya kira begitu. Nah, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan Bang Maksi betul sekali. Ini zamannya sudah beda nih, teman-teman. Ini tahun 2026, zaman medsos, zaman netizen. Kalau dulu-dulu mah mungkin nggak paham teman-teman. Sekarang ini coba. Ya, usia 10 hari itu miris teman-teman. Sekarang kalau melihat usia 10 hari aja udah miris. Ibu kandung miris lagi. Selama 24 tahun miris. Semalam tuh ada yang bela itu loh. Semalam tuh ada yang bela, itu mungkin khilaf gitu kan. Aku langsung bilang, emang ada itu khilaf 24 tahun, ketawa dia. Gitu. Bahkan ini kasus ini Bang Maksi, ini sudah rame jauh sebelumnya di Banyuwangi Bang Maksi. Sudah rame di Banyuwangi. Nanti teman-teman di sini bisa ditanya kok, ada ya teman-teman dari Banyuwangi. Siapa coba yang dari Banyuwangi nih? Ini di Banyuwangi juga rame kasus seperti ini Bang Maksi. Mr. J. Ya. Kemudian juga dengan Denada hanya menyampaikan di media, kemudian dia menarik diri kembali soal menjauh, maka ini adalah pilihan dia. Makanya masalah ini, kasus ini tidak selesai karena Denada belum bisa membuktikan ucapannya, Mr. J. Ya. Iya kan? Tapi kalau memang dia langsung dibuktikan secepatnya, maka ini masalah bisa selesai. Tutup ini. Ya, itulah yang dinamakan dengan adanya konsekuen. Ketika dia tidak berkomitmen, maka dia akan menerima konsekuensinya, Bang Maksi.
Sepakat, Mister. Betul, Mister bilang. Makanya dia masih dikejar-kejar sama netizen nih, Mister. Secara langsung dia dikejar-kejar bukan lagi di Resa atau pihak keluarga atau pengacara, tapi netizen warganet ngejar Denada. Demikian. Nah, ya, iya, justru netizen itu justru apa yang diinginkan Bang Masi. Netizen itu cobalah kau berlaku sebagai ibu kandung. Bagaimana sih namanya berlaku sebagai ibu kandung itu? Perhatiannya, keikhlasannya, itu Bang Masi. Ini tidak ditemukan di sini Bang Masi. Bahkan anaknya sendiri ngomong, rasa-rasanya omongannya di media sosial kok nggak sampai ke hati saya ya. Itu loh Bang Masi. Mister G, makanya ini yang kejar dia selain warganet juga awak media. Wartawan nggak akan berhenti, Mister G. Mereka akan kejar terus. Makanya sampai ke mantan suaminya ini kan dikejar. Ya. Nah, Mister Z dari Baby Bule ini, Baby Bule Mister Z. Baca komenku dari awal. Lah piye caranya macam cepet banget toh, Mbak? Membaca coba Bang Masi dibaca itu komennya dari Baby Bule Bang Masi. Tulisannya itu B A B A B A B A B B I Bule. Aku nggak bisa baca ya. Ibu sedunia menangis dari Warmiati. Iya, saya bilang ini kisah bukan kisah sinetron yang dihapus itu ala sinetron itu. Ini kisah nyata, Bung. Kisah nyata, Mbak. Kisah nyata semua nih kawan-kawan. Mau bilang apa sama saya? Bukti semua ini tidak bisa dibantah ini. Anak 10 hari, bantah itu. Ibunya siapa? Ibu kandung. Bantah itu kalau bukan ibu kandung. 24 tahun minta diakui. Bantah itu kalau ada. Kalau ada pembantahan itu silakan. Nggak ada, nggak bisa dibantah itu. Itu fakta semua itu. Kalau fakta, netizen juga paham. Akhirnya netizen ngambil sikap. Bagaimana sikapnya netizen berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan Mr. Z, bukan. Bukan Bang Maksi, bukan Resa, bukan. Resa itu tidak pernah minta. Tapi netizen itu bergerak atas fakta. Gitu loh Bang Maksi. Mister G, satu hal yang menarik Ya. Mister G kan ada isu pistol itu. Itu juga, aduh, ada apa? Kok sampai taruh pistol itu Mister G? Ya, makanya teman-teman lihat cerita dari awal itu kalau pistol itu mungkin aku menebak-nebak ya. Si Mbak ini pengen nyelamatin, tapi yang satu itu nggak mau. Nggak usah kamu selamatin. Awas kamu kalau bicara-bicara sama orang lain mungkin ya. Aku nggak tahu teman-teman. Itu juga perlu didalami ya. Dan yang tahu ini pengacara Ronald lah ya. Karena yang tertuduh atau yang diucapkan itu juga sudah nggak ada. Baby Bule ini saya baca nih, ayah tiri Denada sampai ancam bawa pistol karena itu papa biologis Reza. Ya itu menurut kamu ya, kita masih belum ke papahnya ini. Sampai saat ini kita belum pernah ke papahnya sampai detik ini. Ya teman-teman ya. Bagaimana Bang Maksi? Silakan. Oke, teman-teman perlu kita berikan istilahnya sharing lah, masukan. Informasi yang belum A1, alangkah baiknya jangan menyimpulkan. Kecuali memang kita sudah punya data, sudah kumpulkan informasi banyak-banyaknya, bukti-bukti yang ada, baru kita menyimpulkan segala satu hal itu. Kalau belum, jangan. Alangkah baiknya jangan kita cepat-cepat atau buru-buru untuk menyimpulkan suatu hal yang belum kita perkuat dengan bukti-bukti yang ada. Demikian teman-teman. Ya itu tepat sekali ya. Teman-teman kita ngomong begini, kalau nggak ada buktinya jangan ya. Itu berdasarkan yang seliweran, yang seliweran itu nggak penting. Ya, Leni Carmila Bang, kalau benar anaknya masih 2 lagi di luar gimana tuh Bang? Kalau benar ya, Denada akui kalau benar. Tapi kalau enggak ya kita juga jangan memaksakan pendapat kita. Pendapat kita yang fakta-fakta aja. Mr. G berbicara mengenai fakta-fakta ya, tidak mau dengan hoax-hoax ya teman-teman ya. The party Laisina, Denada tega, Resa tidak minta dilahirkan ke dunia, kamu yang melahirkan. Ini ucapan kita juga ya. Jadi anak itu tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Anak itu kalau bisa memilih, procot metu ya, procot ini metu. Kok kok kayak ini, mak, aku pindahin aja ke tempat lain. Itu kalau anak tahu. Tapi anak itu tidak tahu. Jadi brojol, siapa yang nyusui, itulah maknya. Begitu kawan-kawan. Jadi anak kecil itu tidak memilih. Bagaimana menurut Bang Maksi? Anak kecil bisakah memilih Bang Maksi? Makanya dibilang Mr. G, mau dengan hubungan yang terlarang ataupun di luar pernikahan, anak itu adalah suci Mr. G, tetap dinyatakan suci, bersih. Yang bersalah adalah orang tuanya, kan begitu Mr. G. Tepat yang dibilang Mr. G. Apapun
apapun yang dilakukan oleh orang tuanya yang katakanlah yang melahirkan, tetap dia dinyatakan suci, Mr. G. Dan Ya. otomatis tidak minta dilahirkan, masalah dia tidak minta dilahirkan perbuatan mereka. Mr. G yang jelas gini, Mr. G. Ya. Ini apa yang Mr. bilang tadi melebihi sinetron. Melebihi sinetron ini, Mr. Jadi the real, Mr. G. Ini manjang nih, Mr. G. Manjang karena ini udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Bahkan pribadi Reza, kemudian mantan suaminya Denada akhirnya bicara, dikejar wartawan. Nah ini yang mampu menyetop ini, yang bisa menyetop ini adalah Denada itu sendiri. Dengan cara apa tadi? Ya. Dia harus mengikuti apa yang dimaunya oleh Reza. Iya. Tapi kalau masih keras kepala, Mr. G, sudah selesai. Iya. Demikian. Ya, apa yang disampaikan dari Cantika Love ini ya, bahwa cerita ini ya, ini cerita ya teman-teman ya. Cerita ini bukan judul film, bukan sinetron, bukan Netflix yang kita selalu tonton itu. Ini adalah kisah nyata. Kalau kisah nyata, jarang-jarang kita dengar di Indonesia ini film-film yang berdasarkan kisah nyata. Ada itu berdasarkan dengan fiksi. Hantu bisa beranak, kemudian apalagi itu, hantu ngomong, apalagi itu fiksi. Habis itu difilmkan. Kalau ini nyata. Ini teman-teman, para sutradara, para pencatat cerita, kalau paham betul ini, dia pasti buru nih cerita ini. Ini cerita yang mahal dengan kisah-kisah yang nyata. Orangnya sebagian besar masih ada di dunia ini. Jadi real. Jadi teman-teman yang nonton tuh film hantu, film apa di bioskop itu bohong semua itu. Yang Netflix itu bohong. Nih ini nyata. Dan sebagian besar pemerannya semuanya masih ada dan real ini. Kalau ada mungkin ya modal saya ini, saya akan buat ini film seperti ini. Ini sangat luar biasa. Coba bayangin teman-teman, bayi usia 10 hari. Ya opo iku bayi 10 hari. Sampai sekian lama itu bisa berseri ini Bang Maksi. Ya kan? Betul. Ya. Silakan disarankan dulu Bang Mas ini untuk tap layar teman-teman, kemudian asal daerahnya. Ini mungkin banyak yang baru-baru masuk nih, asal daerah. Silakan disebutkan karena daerah juga penting teman-teman untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Silakan Bang Mas. Baik, Mr. G, ini teman-teman banyak yang bilang ini kalau dibuat film ini memang ya, siapa tahu Mr. G kan juga sebagai penulis, ya kan, sambil iseng-iseng. Dan saya berharap ya, kalaupun nanti ini benar-benar terjadi, ini kan kisah nyata yang diangkat nanti, ya Mr. G ya semua sebagai pemeran aja sebetulnya, sandiwara Ria, Mr. G sebagai calon bapaknya. Tapi cerita zaman 24 tahun yang lalu. Maksudmu apa? Maksudmu kalau langsung calon bapaknya pasti Hanya di maksudmu film, gimana? Mr. G. Hanya di film gitu tuh, Pak Mr. G. Reso, aku keberatan nih. Reso. Kah, calon. Calon berarti kan nggak jadi. Berarti habis di syuting calon terus pulang. Nggak mau saya. Kalau perlu aku bapaknya gitu loh, jadi enak gitu. Masuk calon, kacau ini. Masuk teman-teman ini udah jelas nih teman-teman. Aku di calon. Calon itu artinya apa? Masuk di film begini itu calon. Ketok sidik terus mundur. Itu calon kan? Tuh, kan bilang Itu betul berarti- Pak Marti, betul. Jadi Mr. G, kita teman-teman yang nonton ini ya, kita support ya. Jika memang itu nanti misalkan diangkat, Mr. G kita dukung sebagai calon pemeran bapaknya. Lo kok mau calon? Lo saiki lo Bapak Sini iki sampean iki bilang calon. Lo saiki lo Bapak Reza ngakoni aku bapak itu ora apa-apa aku. Ya. Tuh. Ora apa-apa. Terus aku kalau ditanya sama Reza apa? Aku jawab begini. Aku kan Reza kan manggil aku bapak ya. Kan kamu bilang begitu ya. Reza nanya ke saya. Mr. Z, ya. Siapa sih sebenarnya bapakmu? Bapakku gitu ya. Aku jawab lah, Bang Maksi gitu. Oke, sekarang saya tanya nih sama teman-teman di bawah nih yang nonton, teman-teman yang setia, yang tetap menonton Mr. G punya room ini. Setuju nggak kira-kira jika nanti dijadikan film, Mr. G kita dukung jadi Jangan bapak? begitu, pertanyaannya itu namanya menggiring itu. Pertanyaan menggiring itu. Itu Mr. Z jadi gitu kan menggiring. Pertanyaannya harus diganti. Begini, antara Bang Maksi dengan Mr. Z, teman-teman tuh pilih siapa? Itu adil. Setuju, karena Mr. J kuasai betul materi ini. Tuh, jadi saya yakin teman-teman pasti setuju.
Ini harus orang yang kuasai ini materi ini. Master Ji sangat-sangat menguasai. Makanya tuh teman-teman setuju. Master Ji jadi hanya sebagai pemeran ya di film, sebagai bapaknya Re. Setuju tuh Bang Maksi, setuju. Ada teman-teman nih, saya tunggu-tunggu dari tadi ini, dari persinggahan WRM persinggahan Bang Maksi itu yang setuju tuh itu. Tuh teman-teman yang nonton nih tetap setia Master Ji. Ini dukungan secara murni nih Master Ji. Dengan hati, Iya, iya. nggak jadi nggak kayak Denada, hanya di mulut saja dia ini Denada. Statementnya dia. Iya. Tidak dengan hati. Teman-teman, Makanya nggak teman-teman kerasa. ini Bang Maksi adalah seorang pengacara entertainment ya, seorang pengacara artis. Teman-teman kunjungi aja dan ingat di follow di Bang Maksi. Maksi Karepu namanya itu, di follow. Nanti kalau teman-teman bosan, nggak suka apa, sampai unfollow nggak apa-apa. Ya, Nggak ditanya itu. Tapi sekarang ini di follow dulu karena dia sedang lagi mendukung apa namanya itu Reza ya. Oke, teman-teman di follow ayo. Bilang yang Ya. sudah follow bilang, yang sudah follow bilang. Tuh. Saya ini kan ada pemain-pemain top di sini, ada Mbak Imbong, ada ini. Daripada Mbak Imbong itu bikin film goblok-goblokan, itu ada apa namanya itu? Gayung-gayung itu bodoh semua, itu ada suster ngesot itu bodoh semua, itu dibohongi teman-teman tuh. Suster ngesot, gayung bersambut atau apa itu tuh film-film yang bohong, yang fiksi. Tapi kalau ini jadikan film, ini kisah nyata, luar biasa Bang Maksi. Betul Master Ji, sepakat. Ya kan? Daripada itu nonton nenek gayung. Coba ada nggak nenek gayung di dunia ini? Nggak ada lah. Kalau ini bayi usia 10 hari dijauhkan dari anaknya. Nah, ini kisah nyata, ini keren sekali ini. Ya, keren sekali ini. Mister Ji bapaknya, lu kapan ngomong ini? Ini saya ngomong kira jelas ki. Ria Sudah disahkan itu Master Ji. Febrina. Hah? Itu disahkan Master Ji. Master Ji tetap jadi bapaknya dari Rita apa tadi itu? Febriana. Ria Febrina. Iya, Ria Febrina. Tetap tuh Master Ji. Raiso, Ria. Nah, aku bapaknya berarti kan aku ngerasake to. Lho aku ora ngerasake kok kon jadi bapaknya piye? Aku kok gak ngerasake rasane piye ki Yos? Ora jelas. Orang ngerasake. Lho kok sampean malah ngongkon dadi bapakne piye? Kan dalam film. Dalam film aku dadi bapaknya ngono. Bapaknya ora ketok sampai saat ini bapaknya nggak ada. Oke, jangan-jangan iki aneh ya. Mister Ji cocok main film jadi bapaknya. Tapi kan gak ono bapaknya, berarti aku gak tershooting itu. Wah, payah iki Rio iki. Iya kan? Kalau aku jadi sopirnya mungkin tershooting lah, ngantar anak gitu, anaknya nengok-nengok itu tershooting. Tapi kalau jadi bapaknya sampai sekarang tuh belum ketok. Kalau belum ketok berarti nggak tayang aku. Wah, sampai jangan kenyang. Ini harus dimaknai nih Bang Masi. Kalau dia bercerita Mr. Ji jadi bapaknya, itu artinya saya nggak boleh tayang di film itu. Gitu Bang Masi. Oh iya juga ya. Iya Iya benar. dong. Iya juga ya. Iya, Berarti ganti peran nih. kecuali episode 2 ya, mungkin episode 2. Kalau episode 1 ini belum ketemu nih. Kalau gitu saya ganti jadi Arum aja deh Master Ji sebagai pemerannya kalau gitu. Jadi apa? Jadi Arum. Biar muncul. Arum kan masih ada, Arumnya aja langsung disuruh main. Oh, biasanya dia nggak nolak pasti main langsung film. Iya. Master Ji sebagai peran Ini pengganti. Tapi teman-teman udah, jadi Master Ji, teman-teman netizen ini di bawah ini udah setuju Master Ji sebagai mungkin munculnya terakhir. terakhir pas gantung diri kan maksudmu? Ya aku tahu tuh. Pokoknya pembicaraan yang belum diungkapkan tuh aku udah paham. Terakhir pas mau tutup film, pas muncul produser itu baru muncul saya. Yaudah ketok tetepan, wah wes ngaco ini. Jadi ini tadi Bang Masi ada pengakuan dari Aurum. Namanya Jerry Aurum. Dia mengatakan aku ngakak itu setengah mati itu karena ya aku nggak tahu. Taunya ya begitulah, aku nggak tahu. Akhirnya jadilah si anak ini namanya Asia Aurum. Ya, singkat cerita dia nggak mempermasalahkan. Tapi tadi wartawannya memang luar biasa ya teman-teman ya. Wartawannya Mr. Ji jadi sutradara. Ya kalau sutradara boleh lah, bisa lah aku.
Jerry mengatakan, ini pertanyaan dari wartawan. Wartawan tuh sampai bertanya tuh sampai keki-keki. Ya, pertanyaannya gini wartawan tuh. Gimana rasanya waktu itu itu langsung pertanyaan begitu Bapak sih. Iya. Rasanya gimana gitu? Iya, sampai Jerry bilang, iya kan waktu itu mati lampu, gelap. Berarti wartawan berarti nyontek Mr. Ji punya pertanyaan yang sudah kita bahas di sini kan? Udah dibahas dari dulu. Iya, ya, ya sering kan kita suarakan itu. Jadi setidak-tidaknya kita pernah menyampaikan. Jadi teman-teman mohon maaf ya, kita ini biasa tampil di YouTube ya, banyak itu di YouTube itu. Ternyata kalau saya padukan pertanyaan-pertanyaan itu sama dengan yang di YouTube. Nah, sekarang ini timbul pertanyaan baru Bang Wasi. Kan sudah sekian lama nih. Pertama, sekian lama si Reza meminta kepada ibundanya, ya. Si Reza meminta kepada ibundanya untuk mengakui dirinya sebagai anak. Itu yang pertama. Pada akhirnya Denada mengakui, ya kamu anakku, gitu kan. Tapi keinginan Reza bukan begitu saja Bang Masi. Nah, kira-kira ini Bang Masi, menurut Bang Masi, maukah Denada bertemu dengan anaknya dalam waktu dekat? Ya ingat ya Bang Masi, dalam waktu dekat ini Bang Masi, untuk meredam gejolak sosial di media sosial. Silakan Bang Masi. Oke, Mr. Ji, sama dengan waktu prediksi saya dengan Mr. Ji waktu di awal-awal kita diskusi soal ini ya. Tentunya ini karena kemanusiaan. Tujuan Mr. Ji kan untuk kebenaran. Dan pada akhirnya kan dia muncul juga. Kalau Mr. Ji masih ingat yang kemudian saya katakan tidak nyampe DNA ini tes. Karena saksi sudah cukup banyak, bahkan internal keluarga. Nggak bakal lari dia, nggak bisa lari. Dan terbukti Mr. Ji kan akhirnya. Dia muncul. Oke, kembali Mr. bilang tadi, dia sudah muncul. Oke, kita sangat hargai itu. Tapi kan ini tidak cukup. Tapi saya yakin dan percaya Mr. Ji, dengan diserang terus seperti ini wartawan nggak akan diam. Jujur saya pun sendiri pikir udah, terakhir kemarin itu kepada Cumi-Cumi saya bilang kan bukannya udah bahas ini. Saya gitu mereka. Enggak bang, ini masih bang. Ini masih tetap, ini on terus, dia bilang, masih on terus. Oh gitu, ya sudah. Nah artinya kan Mr. Ji ini kan serangan cukup, bukan lagi netizen, tetapi para wartawan kan awak media ngejar terus nih. Ya memang itu tugas mereka. Iya. Pasti dikejar masih sebelum, makanya ini saya punya keyakinan sih. Yang pada akhirnya Denada akan nyerah juga ini. 99% lah dia nyerah ini. Dia akan muncul. Iya. Ya tapi 1% kita nggak Iya. tahu Mr. J ya. 1% saya sisain ya. Kalau 1% dia tetap keras kepala, Mr. bilang tadi berarti dia melanggar K3. Kalau dia tidak komitmen, tidak konsisten, maka dia akan mendapatkan konsekuensi untuk merugikan diri dia sendiri. Tapi saya berpikir 99% dia akan geram, Mr. Dia akan kuat, Mr. Ini kan serangan ini warganet nih. Demikian, Mr. Iya, ini ada pendapat dari Dahlia itu. Ini keinginan emak-emak, pengen lihat Denada datang langsung ketemu Reza maksudnya ini. Ketemu Denada peluk anakmu yang terbuang 24 tahun. Ini sama dengan saya nih Dahlia nih. Ya, bahkan ini sekarang Bang Maksi, keluarga besar daripada Ibu Ratih, keluarga besarnya Reza, sekarang sudah main TikTok juga Bang Maksi. Ada Claudia kemarin, ada Ratih kemarin, ada siapa lagi kemarin itu, ada juga Rezanya sendiri. Itu sudah main TikTok menjelaskan kepada para netizen sebenarnya begini. Banyak kan netizen yang kesana yang nanya-nanya tuh. Bahkan dijelaskan itu satu permintaannya saja. Datang sini, kami ada di Jakarta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di Depok atau di Kuningan gitulah. Antara dua itu. Masa nggak tahu sih tempatnya, tinggal didatangi, peluk mesra, minta maaf. Dia kan saudaramu juga. Dia kan bulekmu juga. Begitu loh Bang Maksi. Iya, Mr. Ji. Makanya ini kita setuju ya dengan teman-teman di bawah Mr. Ji ya. Mak-mak terutama. Jadi ini secara alamiah mereka mendukung Reza, naluri seorang ibu. Makanya dengan kita menghimbau, gaskan terus. Saya yakin dan percaya Denada akan muncul. Dia pasti muncul. Bukan lagi lewat IG, medsos, tetapi muncul secara fisik bertemu dengan mereka. Dan ini untuk kepentingan mereka juga, kebaikan dia juga. Kan begitu, Mr. Ji. Tetap, teman-teman, bersuara demi kebenaran. Bersuara terus. Nah, itu Mr. Ji. Gaskan. Iya. Reza banyak didukung oleh emak-emak. Begini teman-teman, sama dengan saya nih teman-teman semua ya. Kita ini tidak diperintah sama Reza. Kita ini nggak diperintah sama siapapun tidak.
perlu diingat ya, tidak ada perintah itu. Tetapi kita mendengarkan cerita. Kalau nonton di podcastnya Densu itu clear itu. Jadi urutannya oh begitu ya, meskipun belakangan itu dijelaskan. Tapi itulah berawal dari situ. Teman-teman nggak nanya kepada Reza, kamu gimana, mau tak dukung apa enggak? Kan nggak begitu. Tapi mendengarkan cerita itu secara utuh ya, Bang Masi ya, mendengar cerita itu secara utuh. Akhirnya netizen tuh ambil sikap, Bang Masi. Ambil sikap. Netizen sendiri yang ambil sikap, bukan perintah, bukan dari siapa-siapa. Tetapi netizen yang mengambil sikap bahwa oh enggak benar ini. Apalagi mak-mak ini real. Apa yang dia lihat tidak benar ya dia langsung ambil langkah. Sekarang saya tanya, langkahnya mak-mak yang paling cepat itu apa? Gak mungkin mak-mak berteriak itu, Bang Masi. Langsung diambil handphone, langsung dia tulis, langsung dia ketik, langsung tak boykot Denada. Begitu pasti itu, Bang Masi. Mr. G, makanya ini by nature ya. Secara alami Mr. G. Terbukti kan ketika mak-mak netizen menyatakan boykot Denada di beberapa stasiun TV, akhirnya dia muncul juga Mr. G. Kan begitu. Sekali saya katakan Ya. Mr. G, walaupun memang terpaksa, tapi ayo dong, Denada harus buktikan statement disampaikan di media. Mari kita dukung teman-teman untuk Denada harus berani, dia harus muncul. Kalau tidak, silakan dia sendiri. Akan berpengaruh buat karir dia. Gitu Mr. G. Iya, Bang Masi. Jadi saya ini setelah ada kasus ini, Bang Masi, terus menyuarakan kasus ini terkait dengan anak usia 10 hari yang dijauhkan dari ibunya. Padahal banyak kasus-kasus lain yang ingin saya suarakan. Ya, contoh saja ya, tentang seorang anak usia berapa tahun itu, 8 tahun yang bunuh diri itu ya, saya juga ingin menyuarakan. Tapi nggak mampu saya menyuarakan karena mulut ini sudah terlanjur ke Reza. Kemudian ada di NTT kalau nggak salah ya, di NTT seorang kasat narkoba yang bisnis narkoba loh, seorang kasat narkoba bisnis narkoba itu juga saya ingin suarakan. Tapi ya nggak bisa karena handphonenya kan cuma ini ya, jadi biar ini dulu. Ada lagi seorang polisi yang divonis karena melakukan begituan dengan tahanan perempuannya. Itu juga saya pengen suarakan itu, Bang Masi. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan menteri yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga hakim yang di OTT KPK karena memihak. Banyak masalah ini, Bang Masi. Saya mau suarakan tapi belum sempat, Bang Masi. Jadi saya mohon maaf ya kepada teman-teman yang lain ya. Sebenarnya saya paling nyorot itu hal-hal yang termasuk kriminal apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi apa daya, ini kasusnya Reza juga lebih penting. Karena apa? 24 tahun, tidak ada sejarah di Indonesia cerita tentang di atasnya sedikit. 24 tahun setengah, nggak ada. Yang paling tinggi adalah 24 tahun. Inilah yang dilakukan oleh Denada terhadap Reza. Begitu, Bang Masi. Saya pikir teman-teman yang sudah ngikut Mr. G dari zaman sebelumnya kita membahas sebelum ini, tema-tema sebelumnya, ini pada intinya memang pada prinsipnya adalah room Mr. G adalah menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Tentunya ada dasar-dasar juga, apalagi bicara soal hukum, tentunya ada dasar hukum. Seperti yang teman-teman juga sudah sering dengar bahwa apa sih yang dituntut oleh pihak Reza atau pengacaranya. Tentunya ada dasar hukumnya dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, jelas itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin punya wawasan, walaupun bukan sarjana hukum, maka room ini mengedukasi tentang itu. Oh ternyata ada pasalnya tuh, ada undang-undangnya. Belum bicara soal hukum Islam, kan itu lebih jelas lagi soal seorang ibu ada hubungan yang sangat kuat, sangat erat secara perdata dengan anaknya, walaupun itu di luar perkawinan. Demikian. Baik ya teman-teman ya, saya sependapat dengan Bang Masi bahwa anak di luar nikah itu juga diatur dalam undang-undang. Anak di luar nikah, jangan cari bapaknya. Kalau anak di luar nikah itu jangan bicarakan bapaknya. Anak di luar nikah adalah nasabnya ke ibunya. Siapa ibunya Reza? Ibunya Reza adalah Denada, sesuai dengan pengakuannya. Kalau teman-teman masih mencari siapa bapaknya Reza, tunggu dulu, undang-undangnya tidak mengatur siapa bapaknya, tapi mengatur siapa ibunya. Kalau mengatur siapa ibunya, Denada sudah mengakui bahwa dialah ibu kandungnya. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya? Itu yang saat ini kita tunggu-tunggu, teman-teman. Saat ini para netizen masih kaku dengan pendiriannya, tetap mengatakan bilang blokir Denada atau boykot Denada. Itu faktanya. Kenapa?
Di media sosial dia nggak melihat bahwa Denada itu pure, ikhlas dan tulus meminta maaf, meskipun hanya kepada anaknya, nggak meminta maaf kepada Bu Rate, nggak meminta maaf pada keluarga besarnya. Inilah yang jadi pertanyaan, dan tentu saja kita tunggu-tunggu Bang Maksi. Secara undang-undang sudah dijelaskan bahwa anak di luar nikah adalah nasabnya ke ibunya. Kalau mau mencari bapaknya, tunggu dulu, sabar dulu. Yang jelas bukan Mr. Z, juga bukan Bang Maksi. Begitu ya teman-teman ya. Silakan Bang Maksi. Baik, perlu juga kita sampaikan ke teman-teman ya bahwa jika dua belah pihak ini, apakah pihak keluarga Reza sendiri ataupun pihak Denada, ketika mereka bertemu melakukan perdamaian di luar pengadilan, itu sah-sah saja. Justru ketika mereka bertemu melakukan perdamaian secara internal keluarga, maka pihak pengadilan, majelis hakim akan mengikutinya, teman-teman. Majelis hakim akan memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk mereka berdamai. Dan itu bisa ada diputuskan, walaupun itu masih berjalan, walaupun masih berproses, otomatis ketika mereka buktikan mereka berdamai, tentu dengan tertulis ya, teman-teman. Karena ini bicara soal pengadilan. Pengadilan harus ada bukti, tidak hanya omon-omon, tidak lisan. Maka hitam di atas putih yang mereka buat, dua belah pihak ini, itu tinggal dibawa ke pengadilan. Saat itu langsung putus. Nggak perlu lagi proses lagi. Harus ada bukti dari dua belah pihak. Demikian, teman-teman. Ya benar sekali ya teman-teman ya, itu dibawa ke pengadilan ya. Namun hingga saat ini ya kita harap, kita menggugah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan terutama diharapkan oleh Reza itu terkabulkan. Ingat ya teman-teman ya, ini adalah hukum keluarga ya. Hukum di Indonesia itu perdamaian adalah panglima tertingginya peradilan. Begitu ya Bang Maksi ya. Betul, Mas Adi. Kita menanti ya teman-teman, yang menanti keinginan ya secara tulus dan ikhlas ya oleh Denada. Tentunya kita berharap Denada dengan kesadaran diri ya, namanya rezeki. Kalau gara-gara karirku hangus, karirku tumbang, karirku begini, oh kita serahkan kepada yang maha kuasa saja ya. Namanya rezeki ini sudah ada yang ngatur. Ya mungkin Denada tenggelam, Reza naik, dan Reza bisa memberikan rezeki itu kepada ibunya. Bisa saja begitu, karena Tuhan semua yang atur teman-teman. Jadi jangan kita ini merasa bahwa kita di atas ya. Walaupun kita sedang di puncak ya, di puncak. Begitu Tuhan mengatakan bahwa kamu akan jatuh, pasti jatuh teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Siapa yang kenal Reza sebelumnya? Nggak ada yang kenal. Tetapi sejak hari ini atau sejak sebelumnya, hari ini kita lihat buka aja di medsos, sudah semua tahu yang namanya Reza. Bahkan Bang Maksi, saya dengar nih terakhir ini Bang Maksi, Juragan 99 pun sudah menggait Reza Bang Maksi. Juragan 99, siapa namanya saya tidak tahu. Silakan Bang Maksi. Wih, mantap Mr. G. Nah ini jadi ada hikmah di balik persoalan ini Mr. G. Ada pelajaran besar buat kita-kita juga, baik saya Mr. G dan yang nonton ini teman-teman ya. Artinya dengan Reza mempunyai hati yang tulus Mr. G. Sering kita kumandangkan, dia bilang, dia tidak marah lagi, tidak dendam. Bayangkan, dia malah ingin bersujud di bawah kaki ibunya. Luar biasa, Mr. Z. Yang dibilang, gara-gara dia punya hati seperti ini, makanya dia diangkat, Mr. Z. Yang kuasa mengangkat dia. Bahkan, di tengah-tengah persoalan ini lagi booming, ada juga yang mau coba-coba pansos, Mr. Z. Ingin menyerang juga, bayangkan, Mr. Z. Tapi nggak mempan, Mr. Z. Karena orang melihat sikap Reza ini, ketahuan orang yang pura-pura misteri munafik pasti ketahuan Mister. Dari tampang, cara dia bersikap. Kan Mister, jadi orang bisa membedakan sikap si Reza, ya, cara dia bicara dengan sikap si yang ngaku-ngaku itu loh. Yang penyanyi dangdut itu loh, nggak seperti kita sebut nama. Orang bisa membedakan Mister G. Dari bersikap, berbicara, udah kebaca Mister G. Kan begitu. Makanya dan tadi pelajaran beragam buat teman-teman bahwa Reza telah memberikan pelajaran yang sangat besar buat kita. Walaupun kita disakiti, dibuang, tidak diakui, dipandang sebelah mata. Apakah itu orang tua, kadang saudara sendiri, maka hendaklah kita tidak perlu balas. Biar Allah yang membalasnya Mr. G, kan begitu. Dan ini Reza sudah membuktikannya. Dia diberikan rezeki yang luar biasa Mr. G. Bahkan mau berangkat umroh Mr. G gratis dari pendukung kita kemarin yang kita dukung ya sama ladies. Dokter Reza Gladys dan Dokter Taubat mungkin. Sedikit misteri saya coba sedikit melenceng sedikit ya, biar teman-teman tahu yang nonton di bawah. Saya aja dengan Mr. G kemarin sempat diisukan, difitnah bahwa saya dengan Mr. G dapat amplop dari Reza Gladys, biar teman-teman tahu. Padahal kita murni mendukung karena kebenaran.
Demikian Mr. Ji. Wow, keren ya. Itu benar ya teman-teman, saya dibully di sana sini, ditantang sana sini, tapi tetap aman lah ya, aman. Saya nggak orang ini, tetap fokus pada apa yang harus saya sampaikan. Teman-teman sekalian, meskipun ada yang ingin pansos, ingin cari panggung seperti yang disampaikan oleh Bang Maksi tadi, tapi ingat, ada bukti yang nyata, yang tidak bisa dibantah. Anak usia 10 hari oleh ibu kandungnya, dan sekarang ini 24 tahun lamanya baru meminta pengakuan. Itu fakta real, tidak bisa itu mau ada panggung, ada yang mau pansos, ada yang mencari panggung, tidak akan bisa melupakan itu. Sebab apa? Itu nyata. Usia 10 hari dibebaskan atau dijauhkan dari ibunya, dan ibunya adalah ibu kandung. Kemudian setelah 24 tahun barulah ia mencari tahu siapa ibunya. Itu fakta, itu real, tidak bisa dibantah, tak terbantahkan, Bang Maksi. Sepakat Mr. Ji. Jadi itu teman-teman sudah bilang tuh Mr. Ji, jangan mau disogok, betul. Ya memang jujur saya dengan Mr. Ji ini cukup licin, bisa gampang kepleset. Kita ini menyuarakan di media ini tadi by nature, alami aja. Kami tidak ada kepentingan apapun. Ya, saya dengan Mr. Ji kasarnya memang luar biasa. Kita sudah cukup pengalaman juga kemarin diserang. Iya, Tapi iya. iya kan Mr. Ji? Biasanya memang Mr. Ji wajar. Memang ada pasti. Walaupun kita menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran pasti biasa Mr. Ji. Suara-suara negatif pasti ada. Tapi prinsipnya teman-teman, ya, Ya, silakan. Prinsip. ya, prinsipnya adalah kita punya prinsip lah dengan Mr. Ji bahwa kami tidak ada kepentingan. Prinsip kita menyuarakan kebenaran. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Siapapun yang coba-coba mempengaruhi kami tidak akan terpengaruh. Kira-kira begitu teman-teman yang di bawah. Ya, ini terakhir ya teman-teman, sebelum kita sapa ini dari mana aja, ini ada 600 lebih ini. Terakhir nih teman-teman ya, saya tetap akan menyuarakan apapun yang Anda suarakan, mau Mr. Ji Begono, mau begini, nggak ada masalah, nggak masalah. Nah ini dari Ungu Unik nih, anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya akan bersuara ya, meskipun Anda menghujat saya. Saya akan menyuarakan kebenaran itu. Begitu ya kawan-kawan ya. Terakhir Bang Maksi, silakan ini diberikan kesempatan teman-teman untuk follow-follow Bang Maksi ya. Lalu silakan tulis ya sebelum kita turun nih teman-teman. Kita juga punya kegiatan lain, jadi bukan hanya hari-hari di meja apa namanya ini, bukan. Kita ada kegiatan lain. Teman-teman silakan diketik aja nama kotanya. Dari mana aja terakhir ya. Biar Bang Maksi yang menyebutkan. Aku tak udut sih ya. Siap. Oke ya teman-teman ya, silakan teman-teman. Ya, di mana saja teman-teman bisa kita lihat. Oh, Semarang, salam hormat buat Semarang, teman-teman Semarang yang di Semarang. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, Jakarta, Bali, Jakarta, salam hormat. Bandung juga salam hormat untuk Bandung, teman-teman di Bandung. Salam hormat. Banyuwangi, oke, salam hormat. Semua teman-teman di Banyuwangi. Bogor, oke, Bogor. Salam hormat juga, salam sehat ya buat teman-teman di Bogor. Depok, salam hormat, salam sehat. Teman Bogor, Kendari. Teman-teman Kendari, salam-salam. Kemudian, Mr. Ji Malaysia, ya sehat selalu, salam sehat semuanya. Salam hormat. Aceh, oke Aceh. Tanah Rencong, salam sehat, salam hormat untuk Aceh, teman-teman. Bali, salam hormat dan salam sehat buat teman-teman di Bali. Banjarmasin juga, salam sehat dan salam hormat semua di Banjarmasin. Bekasi. Ada luar negeri nggak? Malaysia, salam hormat. Taipei, Taiwan. Oke, kemudian salam hormat juga buat Surabaya juga, teman-teman Surabaya, salam sehat, salam hormat. Batam, salam hormat teman-teman di Batam. Bangka Belitung, salam hormat, salam sehat teman-teman di Bangka Belitung. Kaki Gunung Andong, salam hormat. Salam sehat juga semuanya untuk kaki Gunung Andong. Bogor, salam hormat buat Bogor. Banyuwangi, Taiwan, salam hormat semuanya. Teman-teman Penang, Malaysia, salam hormat, salam sehat. Banten juga, salam hormat untuk teman-teman Banten. Taipei, salam hormat ya teman-teman di sana. Surabaya, Aceh, kemudian Solo, salam hormat. Banjarbaru, Kalsel, salam hormat, salam sehat untuk teman-teman di sana. Kaltim, oke Kaltim, salam hormat untuk teman-teman di Kaltim.
Taiwan selalu hadir, Surabaya salam hormat. Terus London Mr. G, salam hormat. Teman di London. Solok Selatan. Ditunggu filmnya Mr. G. Ya, hidup ini misteri. Kalau memang ini terjadi jodoh, saya dukung Mr. G minimal masuk. Ya, wakil dari pendukung seluruh PMI Taiwan. Oke, salam hormat PMI Taiwan. Ya, Mr. G. Little Old daftar Mr. G jadi figuran Mr. G boleh jadi boleh yang bawa yang dampingi anak Surabaya. Ya, 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 ya. Oke, Bang Mas ini dari berbagai daerah ya, Bang Mas ya, ada juga dari mancanegara ya, dari Taiwan, London, ada Taipei, ada Hong Kong, ada Malaysia, ada Singapura. Wow, tumplek-plek semua di sini, ada juga dari Australia ya, tadi sudah muncul di atas. Teman-teman, banyak sekali yang bergabung. Oke, Bang Masi, karena waktu juga kita hari ini kita akan berpisah dulu. Jangan lupa teman-teman di follow itu Bang Maksi ya, Bang Maksi Karepu di follow. Nanti malam kan malam minggu nih. Kita akan berbincang-bincang ya mengenai hukum dan peradilan ya terkait dengan bagaimana Reza mencari keadilan ya. Kita akan berbicara mengenai hukum dan keadilan terkait dengan Reza menyuarakan keadilan. Dan insya Allah teman-teman ya, ini teman-teman banyak yang minta. Insya Allah saya akan mencoba ya membuat film pendek lah, film pendek ya, film pendek untuk. Aku takut kalau teman-teman pada nangis nanti untuk kasus ini ya. Ya mungkin hanya sampai di 24 tahun aja ya, dari Baji sampai 24 tahun baru nanti ada narasi-narasi. Mungkin saya akan buat. Tetapi untuk menjadi film ya mungkin sutradara yang asli ya. Kalau saya kan sutradaraan ya teman-teman ya. Bagaimana Bang Mas, ini ada permintaan begini banyak untuk dijadikan film Bang Mas? Justru saya pikir nggak apa-apa Mr. G. Film pendek dulu, saya pikir teman-teman juga semua sudah minta banyak nih. Jadi mereka sangat menanti-nantikan Mr. G. Dengan Mr. G bikin film pendek dulu, kemungkinan film panjang bisa terjadi nih Mr. G. Tuh teman-teman, setuju ya Mr. G bikin film pendek ini. Coba teman-teman ketik di bawah. Iya, 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 iya. Oh, Mr. G setuju, Mr. G, teman-teman setuju. Mr. G cepat bikin film pendek dulu sementara, nggak apa-apa. Untuk dari 10 hari sampai 24 tahun. Minimal ada sopirnya situ, ada pembantunya yang bawa itu Mr. G dari Jakarta ke Surabaya baru ke Banyuwangi. Setuju semua teman-teman, coba lihat Mr. G semua. Aduh, Mr. G harus cepat. Kebetulan Mr. G adalah seorang pengajar ya, Mr. G pendidik ya, teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi penulis juga otomatis. Makanya tuh Mr. G semua. Ya, udahlah kalau begitu, aku tak mengalah ya. Oke, saya akan bikin film, saya akan sampaikan ini kepada kebun. Ada orang yang sedang minum kopi di kebun teh, ya. Ini saya tak membuat film. Aku kalau buat film berarti aku nggak boleh live ini, karena saya fokus dibuat film nih, ya kan? Saya mulai dari rumah sakit dulu kan, ya keren di rumah sakit itu. Ya, mantap. Gaji saya ambil, teng. Ditunggu-tunggu Mr. G. Saya akan buat ini teman-teman. Teman-teman nonton nggak nanti? Nonton nggak? Teman-teman, Ya, saya nonton nggak kira-kira teman-teman Mr. G bikin film pendek nih? Lanjut tuh. saya menunggu persetujuan dari kebun teh nih. Pada nonton semua itu Mr. G, nonton Pak Mr. G, semua Mr. G. Aku takutnya pada nangis. Tuh Mr. apa Mr. G? Kenapa Mr. G? Ini kan kita menyajikan kebenaran. Oh, Mr. G lanjut nonton. Pasti nonton Mr. G. Ya. Ini kan kalau tayangan di YouTube itu kan cuma 10 menit ya, 10 menit ya. Orang apa Mr. G? Oke lah, saya akan buat ya, saya tidak akan buat yang lucu-lucu ya, tetapi saya akan buat yang menyerupai. Yes, mantap. Oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Teman-teman tungguin aja film saya sebelum ini mungkin ya, sebelum Denada mengakui. Ya. Tayangan saya sudah buatkan ya. Out. Oke, sampai di sini dulu teman-temanku semua. Terima kasih banyak Bang Maksi. Salam hormat. Siap Mr. G, sama-sama Mr. G. Salam hormat. Ya. Ini di sini nih 270 orang. Saya undur diri kepada teman-teman. Terima kasih banyak yang di bawah.
yang selalu mendukung Mr. G. Jangan lupa ya, follow kasih, Bang Maksi. Terima kasih teman-teman. Dan di bawah. Oke teman-teman ya, Mr. G tidak akan kehabisan narasi. Ingat itu, Mr. G tidak akan kehabisan narasi. Meskipun Anda tidak suka dan tidak peduli sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. G dan teman-teman semuanya.